Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Tiarani Vidya. Selama beberapa menit ke depan akan menemani Akang Teteh dalam program Bewara SMTV. Seorang pria masuk ke bank pada Senin siang kemarin dan meminta sejumlah uang. Selain itu, pelaku juga mengancam akan meledakkan bom yang disimpan di dalam rompi pelaku jika pihak bank tidak menyerahkan uang sebesar 30 juta rupiah. Inilah pelaku yang diduga membawa bom setelah diamankan oleh warga dan juga satpam salah satu bank. Pelaku ini diikat di tiang gawang lapangan sepak bola Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka, yang sebelumnya telah mengancam pegawai bank akan meledakkan sebuah bom jika tidak menyerahkan uang sebesar 30 juta rupiah. Pria berjaket dan bertopi hitam itu diikat di sebuah tiang gawang yang berada di lapangan Lewi Munding, terlihat membawa sebuah tas selempang kecil menjadi tontonan warga sekitar dan pengguna jalan. Di sekitar lokasi, aparat kepolisian bersenjata nampak tengah berjaga-jaga. Tak hanya itu, di kawasan tersebut juga saat ini tengah dipasang garis polisi karena pria itu diduga membawa bom. Tiba-tiba ada orang masuk ke ruangan kasir. Kebetulan posisi saya lagi melayani nasabah PIP, orang tua siswa sama muridnya. Terus tiba-tiba si kasir tuh manggil saya, terus diterangkan, saya tuh nyamperin ke ruangan kasirnya, teller ya. Terus sampai ini ada orang, kata teller ya, ada orang mau minta 30 juta, tapi kalau nggak dikasih mau ngeledakin bom katanya. Hari ini kita berada di alun-alun Lewi Munding. Tadi terjadi insiden, ada seseorang berinisial D, kita sudah tahu datanya. Seseorang berinisial D merupakan salah satu warga dari Ujung Berung, Sindangwangi, Majalengka. Dan setelah dilaksanakan evakuasi oleh Jibom, kita berkoordinasi dengan Jibom datang segera untuk melaksanakan evakuasi. Yang tadinya yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan memiliki alat peledak. Namun setelah diperiksa rekan-rekan, ternyata itu adalah mainan. Sementara untuk memastikan benda tersebut, petugas kepolisian Polres Majalengka menerjunkan tim Jibom Polda Jabar. Polisi pastikan barang yang dibawa pria itu bukanlah bom. Barang yang dibawa pria tersebut hanyalah mainan berbahan plastik yang dilengkapi dengan kabel. Saat ini pelaku sudah diamankan dan dibawa petugas kepolisian Polres Majalengka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan. Karena terlilit hutang, seorang pria berusaha masuk ke bank dan meminta sejumlah uang dan mengancam akan meledakkan bom. Atas perbuatannya tersebut, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Pelaku perampokan bank yang membawa bom mainan pada Senin kemarin di wilayah Lewi Munding sebelum diamankan petugas kepolisian dari Polres Majalengka sempat menggegerkan warga sekitar. Pasalnya, pelaku perampokan diikat di tiang gawang lapangan sepak bola dalam kondisi di dalam pakaiannya masih tersimpan yang diduga bom. Kini pelaku harus berurusan dengan petugas kepolisian dan terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Satreskrim Polres Majalengka selain mengamankan pelaku, juga mengamankan barang bukti berupa lilitan kabel dan juga pipa coran yang merupakan bom rakitan untuk menakut-nakuti korban. Tindak percobaan perampokan dengan menggunakan ancaman alat peledak. Yang bersangkutan langsung datang ke loket, kemudian mengancam dengan ancaman alat peledak dan meminta sejumlah uang senilai 30 juta. Barang-barang yang digunakan oleh pelaku berinisial D itu ada beberapa pipa yang disusun bersama, kemudian menggunakan alat-alat seperti alat elektronik, hutang yang ditagih setiap hari, hutangnya sekitar 20 juta, sehingga yang bersangkutan melakukan aksi putus asa nekat melakukan tindakan ini. Kegiatan ini kita ancam dengan pasal 365 KUHP
dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara, dan pasal 335 dengan ancaman hukuman 1 tahun, atau pasal 53 KUHP dengan ancaman hukuman sekitar 6 tahun. Sementara petugas kepolisian menjerat pelaku tersebut dengan pasal 335, ancaman kurungan penjara maksimal 9 tahun. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin PP melaporkan. Banjirop kembali terjadi di wilayah Kesunean Utara, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungku, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Senin sore. Banjir mulai memasuki kawasan pemukiman warga sekitar pukul 3 sore dan merendam ratusan rumah warga di RW 7. Banjirop ini terjadi di RT 1 hingga RT 8, RW 7 Kampung Kesunean Utara, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungku, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Senin sore. Banjirop mulai masuk ke pemukiman warga sekitar pukul 14.30 dan diprediksi akan terus terjadi sampai Senin malam. Warga mengaku selama 20 tahun tinggal di wilayah Kesunean, baru kali ini banjir besar terjadi. Padahal biasanya, banjir tak pernah masuk hingga ke rumah warga. Diduga banjirop ini akibat jebolnya tanggul di dekat rumah warga, di dekat bibir laut ditambah tidak adanya pintu air. Hadir kesempatan sore hari ini, biasanya nggak seperti ini Mas. Ini saya 20 tahun tinggal di sini, 21 tahun baru kali ini banjirnya sampai masuk ke rumah. Jadi harapan kami kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Kota Cirebon, agar untuk mengatasi permasalahan kampung kami yang saat ini kondisinya seperti ini Mas. Nggak seperti biasanya, udah sekitar, saya tinggal di sini 20 tahun lebih, ini baru banjir seperti ini. Parah seperti ini baru? Seperti ini baru parah. Berapa banyak rumah yang terendam Mas? Wah, nggak kehitung kayak ini. Soalnya kan belum di samping-samping sana Mas laut. Ya ini dengan Pak Pembina nih dari Polsek sendiri tadi 678. RT 78. Iya, betul. 678. 678. 678. 3 RT berarti? 3 RT. Itu masuk ini juga, ini RT 1 ini. Ini RT 12 ya? RT 12 nih. Yang lebih parah RT 678. 678. Oh, jadi 5 RT. Betul, 5 RT. Warga berharap peristiwa ini dapat segera ditangani oleh pemerintah lantaran warga di pesisir Cirebon hampir setiap hari mengalami banjirop ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin PP melaporkan. Sebuah kendaraan truk bermuatan batu Senin malam menabrak pedagang sosis yang hendak pulang selepas berjualan. Akibat kejadian tersebut, 1 orang meninggal dunia di tempat dan 1 orang lagi meninggal dunia di rumah sakit. Petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Polres Majalengka mengamankan sopir dam truk sesaat setelah kendaraan yang dikendarainya menabrak pedagang sosis yang berlokasi di wilayah Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sebuah kendaraan truk bermuatan batu Senin malam menabrak pedagang sosis yang hendak pulang selepas berjualan. Akibat kejadian tersebut, 1 orang meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan 1 orang lagi meninggal dunia di rumah sakit. Sebelum terjadinya kecelakaan, kendaraan dam truk dengan plat nomor polisi Z9628AA yang melaju dari arah Kadipaten menuju Cirebon menghindari orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ yang sedang berjalan berada di pinggir kiri jalan. Sehingga sopir dam truk membanting setir ke arah kanan jalan. Dengan waktu bersamaan dari arah berlawanan datanglah kendaraan bermotor yang membawa gerobak sosis serta membawa istri dan anaknya, sehingga tabrakan pun tak terhindarkan. Karena hantaman yang cukup keras, korban yang bernama Ade membawa gerobak sosis meninggal dunia di lokasi. Sedangkan istri Ade mengalami luka cukup parah dan mendapatkan perawatan pihak rumah sakit Cideres. Sedangkan anaknya yang bernama Gina berusia 7 tahun meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, Majalengka. Posisinya dari depan rumah nggak itu. Iya. Nah, posisinya mobil dump truck dari arah utara masuk ke jalur arah kanan jalan. Iya. Dari arah selatan. Iya.
motor sosial ini langsung tertabrak ke jalan sekitar 20 meter ke arah selatan. Mobil tempatnya dengan keterangan tadi supir menghindari orang gila yang nyebrang, tapi saya juga melihat gitu, membanting setir ke kanan. Nubruk itu mobil motor sosial tuh yang pedagang, pedagang. Kamu semua yang meninggal tempat, bapaknya yang nyetir, yang anaknya terjepit, ibunya terpental ke arah pinggir. Sementara guna melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kecelakaan tersebut, petugas dari unit Gakum Polres Majalengka mengamankan sopir dump truck. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan. Aturan yang ditetapkan dari pemerintah Arab Saudi membatasi usia calon jemaah haji berimbas kepada gagalnya untuk menunaikan ibadah haji. Seorang kakek yang berusia 79 tahun asal desa Sukadana, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, gagal untuk menunaikan ibadah haji akibat dari peraturan yang ditetapkan tersebut. Seorang kakek harus menelan kekecewaan akibat kebijakan negara Arab Saudi yang membatasi usia calon jemaah haji. Aturan yang ditetapkan dari pemerintah Arab Saudi membatasi usia calon jemaah haji berimbas kepada seorang kakek yang sudah berusia 79 tahun asal desa Sukadana, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Gagal untuk menunaikan haji terbentur karena kebijakan tersebut. Puluhan tahun kakek ini atau biasa dipanggil dengan sebutan Abah Udin menabung dari hasil bertani. Abah Udin merupakan petani musiman yang berada di lereng kaki Gunung Cermai di desa Sukadana yang merindukan Baitullah sejak remaja. Abah Udin yang bertekad ingin ke Baitullah, dirinya mendapatkan keberangkatan di tanggal 1 Desember 2021. Namun rencananya kandas setelah pemerintah Arab Saudi membatasi usia calon jemaah haji. Ia pun menabung dari hasil bertaninya sejak tahun 2012. Setiap musim panen, Abah Udin selalu menyisihkan uang dari hasil bertani untuk berangkat haji ke Baitullah. 2012, 2 haji, 10, 7, 8. Petani apa saja Pak? Bawang daun, petani cabai, petani padi, petani semua juga. Sebelumnya Abah Udin akan diberangkatkan di tahun 2021, namun setelah wabah pandemi di seluruh dunia, keberangkatan Abah Udin pun ditunda di tahun 2022. Namun setelah pemerintah Arab Saudi mengumumkan syarat usia calon jemaah haji, kini harapan untuk menunaikan ibadah haji pun kandas. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan. Akang Teteh, demikian Bewara SMTV untuk hari ini. Tetap saksikan Bewara SMTV setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama dan Bewara sepekan di hari Minggu. Saya Tiarani Vidya beserta tim redaksi SMTV pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.